Ya, kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan bahwa selama masa pemerintahannya ia tidak menaruh kecurigaan terhadap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Ia memastikan akan menindak tegas jika telah mengetahuinya saat itu. Saat disinggung apakah merasa kecolongan, Jokowi tidak menjawab secara tegas. Jokowi hanya menegaskan Pertamina merupakan perusahaan BUMN besar, sehingga dibutuhkan manajemen kuat untuk mengelolanya. Menurut dia, proses perekrutan manajemen tersebut dilakukan melalui seleksi yang ketat, termasuk direksi dan komisaris. Jokowi juga menyebut pengelolaan aset Pertamina sangat besar, sehingga kasus yang muncul harus diselidiki secara menyeluruh. Ya, kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Ya, sekali lagi ini manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kejaksaan Agung mengungkap ada kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun rupiah di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 sampai 2023. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini. 3 di antaranya Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock and Product PT Kilang Pertamina International Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kejagung menemukan adanya pemufakatan jahat antara penyelenggara negara dan broker. Mereka diduga mengatur kebijakan produksi minyak kilang domestik agar jumlahnya berkurang, sehingga mengharuskan impor dalam jumlah besar. Padahal menurut aturan yang berlaku, pasokan minyak mentah dalam negeri harus diutamakan sebelum melakukan impor.